Saudara, negosiasi Amerika Serikat dan juga Iran mandek. Apakah dengan pulihnya pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini ini akan mempercepat perundingan atau Iran justru akan habis-habisan melawan di pertempuran? Kita bahas bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, dan juga pengamat Timur Tengah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mas Nostalgiawan Wahyudi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Bang Pizarro dulu. Kalau kita lihat ini kan Mojtaba ini kan dikenal lebih keras dibandingkan ayahnya. Namun Presiden Iran sendiri bilang bahwa sebenarnya Mojtaba ini adalah sosok yang tulus dan juga rendah hati. Anda membacanya apa yang ingin disampaikan oleh Pezeshkian dari pernyataan ini? Iya, pertama kita mengetahui bahwa pulihnya Mojtaba Khomeini ini akan pasti memberikan dampak politik yang sangat besar kepada pemerintahan Iran. Pertama, akan terjadi sinergitas dan juga koordinasi yang lebih intens lagi antara pemimpin tinggi negara dengan RGC. Karena kalau kita mengetahui dalam konsep politik Iran, seorang Mojtaba Khomeini atau rahbar itu dia tidak hanya sebagai kepala negara, tapi dia juga sebagai pemimpin politik, pemimpin militer, dan juga pemimpin yang mengatur jalannya perang gitu. Jadi konsolidasi antara IRGC dengan kemudian Mojtaba Khomeini ini akan menjadi lebih intens lagi. Yang kemungkinan tidak mungkin nanti akan membuat Iran siap untuk melakukan eskalasi lebih panjang. Sekarang kalau kita lihat Mas Yasir, serangan sudah kembali dilakukan oleh Iran, yang dikatakan Iran itu sebagai respon serangan dengan Amerika Serikat kepada kapal-kapal tanker Iran. Saya yakin ketika Mojtaba Khomeini kembali ke tampuk kepemimpinan dan bahkan sudah bertemu dengan Masud Pezeshkian, ini akan semakin memperkuatkan lagi ya koordinasi militer antara pemerintah ya, antara rahbar dan juga RGC. Dan pesan yang disampaikan Pezeshkian bahwa ini adalah pemimpin yang tulus, karena bisa dikatakan Mojtaba Khomeini ini pemimpin yang siap mati itu Mas Yasir. Ya, atau kalau dalam bahasa Iran pemimpin yang siap syahid lah. Kenapa dia kemudian kan terpilih menjadi rahbar menggantikan ayahnya, dan kemudian nanti kenapa Pezeshkian mengatakan dia pemimpin yang tulus, ikhlas, karena memang dia tidak mengejar apapun dalam konsep kepemimpinan politik Iran, bahwa seorang rahbar itu memang pemimpin yang siap bisa mengatakan totalitas untuk mendukung kedaulatan Iran seperti itu. Artinya menurut saya Iran tetap dalam koridor utamanya, mereka siap diplomasi, mereka siap untuk negosiasi, tetapi juga mereka siap untuk kalau memang terpecah perang yang panjang, mereka siap melakukannya. Oke, kalau Mas Wawan sendiri melihatnya seperti apa? Lebih condong kemana? Dengan pulihnya Mojtaba yang sudah diungkap ke publik ini, lebih siap negosiasi dulu atau justru lebih membakar semangat dari Iran sendiri untuk siap bertarung militer bersama dengan melawan Amerika Serikat? Ya, dalam pandangan saya sebetulnya sosok Mojtaba ini sangat diperlukan sekali ya. Jadi kita ketahui setelah adanya penyerangan kemarin memang terjadi sedikit gesekan ya, seperti kemarin kasus penyerangan terhadap Uni Emirat Arab ya, itu yang dimana pemimpin Iran menyatakan itu bukan dilakukan oleh Iran, tapi pada last minute Masud Pezeshkian melakukan kritik terhadap IRGC, mengatakan bahwa serangan yang dilakukan IRGC tidak melakukan mekanisme koordinasi dengan elit dari Iran itu sendiri. Jadi memang ini agak-agak diuntungkan ya, tumben ini Trump agak-agak ini ya bagus ya analisisnya, dia mengatakan bahwa terjadi sedikit keretakan di Iran, dan itu memang sebetulnya bukan keretakan sih, lebih karena pengambilan kebijakannya tidak tersentralisir. Jadi itu yang menyebabkan adanya IRGC mempunyai kekuatan tersendiri, mungkin karena dia menerapkan sistem puzzle ya dalam pertahanannya, di mana banyak inisiasi yang bisa diambil sebetulnya oleh kelompok-kelompok kluster-kluster yang dari IRGC sendiri di berbagai tempat, sehingga bisa mengambil keputusan secara cepat. Namun secara strategis ya, saya melihat bahwa kebijakan Iran sebetulnya tidak berubah. Hingga pada ketika Mojtaba dapat serangan rudal dan cedera, Iran tetap pada posisi yang tidak mau bernegosiasi dalam keadaan dalam tekanan. Jadi turunnya Mojtaba ini sebetulnya ingin mempertegas untuk meminimalisir terjadinya dualisme kepemimpinan atau dualisme pengambilan keputusan yang ragu di Iran, sehingga akan memudahkan sistem pengambilan keputusan ke depan. Dan ini dengan adanya minimalisir dari dualisme keputusan ini akan membuat sebetulnya baik itu keputusan perang yang kita kenal bahwa basic dari Mojtaba Khomeini sendiri itu dari IRGC ya, dia memang orang lapangan ya, dalam perang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan IRGC, dan berikutnya juga akan memberikan guideline yang lebih clear dalam negosiasi. Saya kira dengan kembalinya Mojtaba ini akan memperkuat bahwa negosiasi prediksi saya ke depan akan sedikit alot, karena dengan adanya
kembalinya Mujtaba, maka kita tahu sama Mujtaba mempunyai sikap yang cukup konsisten ya. Dia mempunyai keteguhan yang cukup luar biasa sehingga ada target-target politik yang perlu dinegosiasikan. Jadi kalau kita lihat dalam Mujtaba ini, Iran itu mempunyai suatu sistem kepemimpinan yang cukup unik ya. Dalam mekanisme negara otoriter ya, biasanya faktor yang paling lemah dan paling mudah untuk kita diakuisisi adalah sistem suksesi kepemimpinan. Kita bisa melihat Mas Wawan. Oke, kami perbaiki hubungan kami dengan Mas Nostalgiawan. Saya ke Bang Pizarro melihatnya ini kalau kita berbicara soal kekuatan militer, tapi jauh sebelum itu pasti ada strategi politik yang nantinya akan dimainkan di sini, baik dari internal Iran sendiri. Anda melihatnya ini lebih condong kepada mengedepankan negosiasi atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat naiknya Mujtaba Khomeini, ini dia punya diferensiasi nanti dengan ayahnya ya, Ali Khamenei. Karena kalau kita lihat Mujtaba Khomeini atau pemerintahan Iran sekarang itu betul-betul belajar dari kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh Ali Khamenei ya, bahwa ada ruang negosiasi yang selama ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita lihat ada JCPOA nanti tahun 2015 ya, ada juga perundingan-perundingan yang lainnya. Tetapi saya lihat Mujtaba Khomeini itu belajar bahwa upaya mereka melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat, itu selama ini tidak menguntungkan bagi mereka. Kita bisa melihat Mas Yasir ya, ketika terjadi JCPOA pun, ketika Iran itu sudah menyerahkan uraniumnya, sanksi-sanksi dari Amerika Serikat pun tidak pernah dicabut oleh mereka, oleh Obama seperti itu. Maka saya yakin itu akan membentuk pola framing bagaimana Mujtaba Khomeini ini sekarang menafsirkan hubungan antara Iran dengan Washington. Saya yakin bahwa perundingan pasti akan menjadi lebih rumit, lebih sulit ya, karena kalau Iran tidak benar-benar mendapatkan konsensus yang menguntungkan bagi dia akan mengulangi perundingan sebelumnya. Maka saya yakin Iran akan lebih jual mahal, lebih jaim seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang Mas Yasir ya, yang posisi yang sedang menunggu bagaimana respon proposal itu justru Trump. Trump berkali-kali kan dia mengatakan kami menunggu hasil bagaimana keputusan dari Iran, kami menunggu bagaimana respon dari Iran. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dalam posisi ini Iran berada di atas angin dan dia sengaja memang memperlambat respon untuk memberikan keputusan terhadap Amerika Serikat untuk membuat frustasi Donald Trump, agar membuat Amerika Serikat tidak bisa membaca peta apa yang sedang dilakukan oleh Iran, dan kemudian agar kemudian konsensi ketika negosiasi itu menguntungkan bagi Iran gitu. Jadi kalau seandainya negosiasi nampaknya alot, karena menurut Anda tadi kalau negosiasi dengan Iran bernegosiasi dengan Amerika Serikat selalu tidak diuntungkan begitu. Kemungkinan besar akan potensi perang lebih banyak. Begitu Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat sekarang, Jerman dan juga Perancis juga telah dikabarkan untuk mengirimkan kapal mereka ke Timur Tengah. Anda membacanya apakah NATO akhirnya akan turun tangan? Ya, jadi begini Mas Yasir ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, Iran itu sudah dalam mengunci posisi-posisi kapal-kapal militer Amerika Serikat. Yang itu nanti siap mereka akan eksekusi kapanpun jika memang terjadi deadlock negosiasi gitu. Jadi menurut saya dalam kondisi seperti ini ya gitu, Iran pasti dia sedang melakukan konsolidasi dengan Tiongkok, sedang melakukan konsolidasi dengan Rusia, sedang melakukan konsolidasi internal, bahwa mereka siap untuk melakukan perang kembali, tetapi mungkin tidak skala penuh Mas Yasir. Tetapi Iran sekarang sedang mengincar perang atrisi, perang yang betul-betul menguras ekonomi, menguras militer, dan menguras politik Amerika Serikat untuk membuat perang jangka panjang. Makanya itu yang kemudian saya melihat, kenapa kemudian Iran itu sangat lambat sekali merespon proposal dari Donald Trump, proposal dari Amerika Serikat seperti itu ya. Karena mereka betul-betul ingin memastikan ketika mereka masuk ke meja perundingan, mereka tidak lagi kembali dikhianati oleh Amerika Serikat. Gitu. Kalau menurut Anda perang yang dilancarkan strategi perang yang dilancarkan oleh Iran ini menguras ekonomi, militer, dan juga politiknya Amerika Serikat, kalau Mas Nostalgiawan sendiri melihatnya respon ataupun yang tengah dipersiapkan oleh Amerika Serikat sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya, kemungkinan akan depan memang negosiasi benar akan sedikit alot ya dengan keteguhan Mujtaba ya. Dan kita bisa melihat bahwa dengan adanya misalnya kemarin kapal perang atau kapal penyapu ranjau yang dikirimkan oleh Prancis dan juga Inggris, itu sebetulnya statement mereka clear ya. Mereka tidak pada pihak baik Amerika ataupun Iran. Jadi sebetulnya berada pada posisi tengah bahwa menyampaikan pesan bahwa masyarakat internasional itu menginginkan segera pembukaan Selat Hormuz, di mana itu mensyaratkan bahwa negosiasi di antara kedua belah pihak itu harus terjadi secepat mungkin karena sudah memberikan dampak yang cukup parah. Kita tahu bahwa kedua negara-negara mengalami krisis energi yang cukup luar biasa. Iran mengalami inflasi yang parah, tekanan ekonomi yang akut.
klaimnya kemarin ada sedikit gesekan kepemimpinan yang mungkin sekarang sudah semakin clear ya. Sedangkan perdagangan Iran sangat anjlok. Diketahui bahwa kapal dagang Iran sempat diserang oleh Amerika dan ketahanan pangan juga medis menipis di Iran. Di sisi lain, di Amerika juga terjadi buruknya citra Trump di dunia internasional, pada dalam negeri, tekanan dalam negeri, penembakan yang terjadi bertubi-tubi, kebutuhan kampanye dan apa namanya popularitas yang menyusut dari Trump untuk kebutuhan bulan November. Dan ini sebetulnya di mana ini seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk bisa duduk ke meja diplomasi, apalagi ada tekanan dari Prancis dan Inggris. Cuma kita diganggu oleh dua hal ya, ini kita lihat ya. Jadi dengan adanya tekanan yang luar biasa di Amerika itu, satu sebetulnya yang dibutuhkan Trump saat ini adalah cara yang paling ideal membuat dia kembali populer di Amerika, kembali membawa Amerika sebagai penguasa tunggal dunia, yaitu dia harus memenangkan peperangan ini. Itu yang jalan pertama. Jadi itu yang menyebabkan Trump gigih. Karena jika misalnya win-win solution di mana Iran mengklaim menang, Amerika mengklaim menang, itu tidak memberikan posisi yang baik bagi Trump. Jadi ini akibat dari miskalkulasi perang yang diambil oleh Trump di pertama, ya, karena mengatakan bahwa Iran itu adalah negara otoriter, maka regime change akan lebih mudah dilakukan seperti terjadi di Irak, Saddam Hussein lengser, ataupun di Libya Muammar Gaddafi dapat dilengserkan, ciptakan chaos di negara itu, jadi regime change biar terjadi. Dan ini sebetulnya miskalkulasi yang menyebabkan jalan panjang dari perang dan diplomasi ini menyebabkan Trump begitu terpuruk. Jadi Anda melihatnya ini itu adalah faktor Israel. Jadi Mas Wawan, Anda melihatnya ini Amerika Serikat, terutama Trump ini menimbang betul ya, karena memang dari politik dan juga ekonomi ini sangat menjadi penentu dalam mengambil strategi dalam perang melawan Iran ini. Kalau Mas Pizarro sendiri melihatnya bagaimana dengan posisi Iran sendiri? Karena kalau kita lihat ini kan kedua perang antara Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama berdampak pada krisis baik militer maupun ekonomi ke kedua negara. Nah, langkah yang akhirnya diambil oleh kedua negara ini akan seperti apa dalam perang ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Bang Pizarro, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dampak dari perang Amerika Serikat dan juga Iran ini, salah satu yang paling terdampak ini kan adalah kondisi ekonomi dari kedua negara ini. Dengan kehadirannya, dengan sembuhnya Mojtaba yang notabene seperti yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya mewakili IRGC yang lebih bersemangat dan lebih fokus ke militer. Apakah pertanyaannya, apakah nanti keputusan yang diambil oleh Mojtaba ini akan mempertimbangkan juga dampak ekonomi dan juga krisis yang tengah dialami oleh Iran saat ini? Iya, saya yakin Mas Yasir semua variabel itu sudah ada di mejanya Mujtaba Khomeini ya, bahwa dampak ekonomi, dampak militer, dampak perang panjang dan lain sebagainya itu pasti sudah difikirkan oleh Mujtaba Khomeini. Tetapi kita jangan lupa ya, sekarang di dalam negosiasi yang sedang dilakukan perundingan ini antara Amerika Serikat dengan Iran, kalau kita lihat dengan kembalian Mujtaba Khomeini ke tampuk kekuasaan dari Iran, ini memberikan dampak positif, psikologi yang positif bagi pemerintahan Iran ya. Maka menurut saya strategi Iran, dia tidak akan masuk kepada negosiasi selama itu kemudian merugikan mereka. Selama itu tidak menguntungkan bagi mereka gitu. Dan saya memang walaupun ada dampak ekonomi bagi Iran, tetapi sejauh ini selama dia misalkan dia masih ada dua variabel ya, selama dia masih bisa melakukan hubungan ekonomi keluar melalui jalur darat dan kemudian dia masih memiliki aliansi strategis seperti Rusia dan Tiongkok, Iran relatif itu bisa bertahan. Ini mirip kayak Kuba dulu, ketika diblokade oleh John F. Kennedy ya, tahun 60-an. 3 tahun Kuba diblokade, disanksi oleh Amerika Serikat, tetapi relatif bisa bertahan. Walaupun bahkan nanti ketika Uni Soviet runtuh sekalipun tahun 90-an, Kuba itu masih punya kemudian diversifikasi ekonomi ke negara-negara lain yang bisa mempertahankan kekuasaan dia. Dan menurut saya itu juga bisa kemudian dilakukan oleh Iran ya. Misalkan dia melakukan koordinasi dengan Turki, dengan Irak, dengan Pakistan, dengan Afghanistan. Saya kira variabel-variabel itu yang membuat kemudian cekikan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump relatif sampai sekarang itu tidak betul-betul bisa berhasil untuk menumbangkan ekonomi Iran. Oke, jadi Mas Wawan melihatnya, jadi langkah yang diambil oleh Amerika Serikat seperti apa? Karena salah satu pernyataan terbaru dari Trump adalah ini kapasitas daya tampung pipa minyak yang ada di Iran ini bisa meledak karena sudah tidak bisa menampung karena memang minyaknya ini diblokade. Anda membacanya bagaimana, Mas Wawan?
Ya, jadi memang kita harus mengakui bahwa faktor perdagangan ini sangat mempengaruhi ya ekonomi Iran dan terjadi inflasi yang sangat luar biasa bagi Iran itu sendiri. Jadi memang penyaluran minyak itu memang diupayakan apa itu namanya sebaik mungkin untuk bisa disalurkan. Kita tahu beberapa kapal minyak Iran bisa lolos dan memutar melalui ini ya Indonesia, perairan Indonesia ya untuk bisa disalurkan ke Tiongkok. Jadi memang kita bisa melihat bahwa kemarin ketika Amerika melakukan penyerangan terhadap kapal tanker Iran itu sebetulnya upaya-upaya yang cukup berani dari kapal-kapal Iran untuk mau menerobos ya. Karena beberapa memang kita harus akui dan dari beberapa kapal tanker itu yang kapasitasnya luar biasa memang bisa lolos dari apa namanya blokade Amerika Serikat dan itu memang harus disalurkan dan saya kira Iran tidak akan diam ya. Ekonomi dia akan sangat tergantung dari hal ini. Namun demikian kita juga harus baca ya, Iran itu tidak hanya dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan diblokade. Dia pernah mengalami blokade ekonomi selama 47 tahun. Indonesia yang tidak bisa diblokade saja tidak bisa membangun kekuatan militer ataupun rudal balistik seperti yang dilakukan Iran ya. Jadi perhitungan-perhitungan yang luar biasa, under pressure yang luar biasa membuat dia mempunyai daya vitalitas yang bisa kita pertimbangkan ya. Jadi dia dikelilingi misalnya military base yang berada di negara-negara tetangganya di Teluk dan itu tidak hanya satu dan memutuskan bahwa medium merupakan salah langkah yang cukup strategis yang harus diambil Iran. Dan saya kira ke depan yang cukup penting yang kita harus amati ya, ketahanan Iran dalam bidang ekonomi itu memang akan dipertimbangkan dengan adanya pasokan-pasokan yang seperti yang dikatakan oleh Mas Pizarro tadi dari Rusia ataupun Cina. Dan yang lebih penting sebetulnya positioning Iran hingga saat ini adalah pada posisi yang mengutamakan negosiasi. Saya kira itu masih konsisten ya. Jadi ketika Mujtaba itu masih cedera dalam pemulihan, Pezeshkian berkali-kali dan juga Arasi mengungkapkan bahwa Iran selalu ready dalam negosiasi. Meskipun negosiasinya belakangan selalu seperti kata Bang Pizarro tadi, negosiasi ini selalu tidak menguntungkan Iran. Jadi Anda melihatnya akan seperti apa negosiasi yang bisa meyakinkan Iran untuk duduk di meja perundingan bersama dengan Amerika Serikat? Jadi menurut saya begini ya, positioningnya ya memang secara diplomatik dengan kondisi tekanan ekonomi ini, maka secara politis Iran membutuhkan negosiasi yang bisa menguntungkan. Dan negosiasi menjadi platform pertama yang dalam diplomasi yang dia ajukan. Namun konsistensi yang persyaratan yang harus diupayakan Iran ya, Iran tidak pernah mau bernegosiasi ketika itu dalam tekanan. Jadi ketika kita bernegosiasi dan itu tidak menguntungkan dan diharapkan sebetulnya mengapa Iran sangat kekeh untuk jual mahal ya dalam negosiasi ini. Karena selama 47 tahun mengalami blokade, Iran memiliki kesempatan emas saat ini, di mana dia bisa melepaskan satu persatu sebetulnya untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal demikian. Misalnya, tarik ulur masalah nuklir. Nuklir adalah hal yang paling utama dan yang paling diinginkan oleh Amerika. Misalnya, Iran mau melakukan suspensi nuklir, program nuklir dihentikan selama 10 tahun misalnya, ataupun nanti pengayaan itu dihentikan untuk sementara dan nanti bagaimana sampah nuklir itu akan dikirimkan, itu menjadi negosiasi berikutnya, apakah ke Rusia, yang jelas dia tidak mau sampah itu dikirim ke Amerika. Dan hal ini sebetulnya menjadi salah satu titik yang ingin ditarik ulur sama Iran, karena itu sebagai gantinya Iran harus memiliki posisinya yang kuat ya, di mana dia tahu bahwa kedudukan Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu senjata yang cukup efektif bagi Iran selain militer. Dan itu yang dijadikan sebagai senjata ya dalam Iran di depan ya, ke depan di militer di Selat Hormuz itu menipis, maka Iran memiliki kelemahan yang cukup luar biasa. Baik, ini yang dijadikan menjadi salah satu senjata Iran ya dalam positioningnya dalam berperang melawan Amerika Serikat. Bang Pizarro melihatnya seperti apa? Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya negosiasi itu selalu buntu sehingga bahasa sederhananya Iran sudah tidak percaya lagi. Jadi pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti ini Trump sendiri akan melunak begitu untuk memberikan proposal negosiasi yang berbeda dengan sebelumnya? Saya kira ke depan akan ada titik kompromi yang harus
diambil oleh Donald Trump ketika berhadapan dengan Iran. Dan kalau kita lihat presiden politik luar negeri Amerika Serikat, ini bukan barang baru Mas Yasir. Dulu misalkan Woodrow Wilson itu melakukan blokade, melakukan boykot ketika Soviet dipimpin Lenin, tetapi lama-kelamaan Rusia semakin membesar, dia memiliki kekuatan ekonomi, dan Amerika Serikat tidak punya banyak pilihan, memang harus berdamai dengan Soviet. Nanti kan tahun 1933, Franklin Roosevelt akhirnya itu secara resmi mengakui hubungan diplomatik dengan Rusia. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, Amerika tidak punya banyak pilihan. Dia menghadapi Iran yang keras kepala, yang hawkish ya, yang tetap ingin berperang, maka pilihannya nanti ada dua faktor nanti Mas Yasir. Pertama, faktor domestik. Ya, pertama kita melihat utang Amerika Serikat sekarang saja 39 triliun US dollar. Kalau perang panjang itu bisa bertambah menjadi 40 dan sekian. Dan Amerika Serikat itu belajar ketika perang Irak, yang tadi juga diprediksi hanya berjalan tahunan, tetapi kan panjang sampai 8 tahun. Walaupun nanti Saddam Hussein tumbang. Kasus Taliban juga sama. Dia memerangi Afghanistan, berpikir Afghanistan bisa ditaklukkan dalam hitungan beberapa tahun, tetapi perang menjadi 2 dekade. Saya kira masalah-masalah ini akan menjadi kalkulasi bagi Donald Trump untuk dia mengambil keputusan hingga pada akhirnya dia harus melakukan titik kompromi dengan Iran. Karena kalau tidak, dia akan terseret dengan perang panjang seperti perang Vietnam, dan itu kemudian itu tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat secara waktu, dikit lagi mau midterm election, dan midterm election bukan sekedar nanti masalah Kongres, tapi itu kan menjadi referendum ini bagi Republik. Apakah kalau dia 2026 kalah, maka 2028 dia juga bisa jadi kalah dalam pertarungan pilihan presiden. Kemudian, ini yang menjadi ya. Dan ini ya, silakan dilanjutkan Mas Pizarro. Geopolitik ya. Dia kan punya pilihan nih. Ini ada Indo-Pasifik yang dikuasai Cina, ada Eropa yang sedang masih bertarung dengan Rusia, ada Timur Tengah. Dia mau milih yang mana? Kalau dia fokus ke Timur Tengah, dia fokus ke Iran, maka dia akan kehilangan Indo-Pasifik, karena di situ nanti Cina akan menjadi lebih kuat. Kalau dia habis semua anggaran militer kepada Iran, dia akan membiarkan Rusia juga untuk menguasai Eropa. Maka dadu-dadu ini harus dipilih salah satu oleh Donald Trump. Dia mau milih mana, dan bukan tidak mungkin pertemuan Xi Jinping dengan Trump itu menjadi titik kompromi untuk mencari jalan keluar bagaimana akhirnya Washington itu berdamai dengan Teheran. Yang harus diakui, Washington pasti akan menurunkan kapasitas tuntutan diplomatiknya, yang bukan tidak mungkin nanti cadangan uranium itu tidak akan benar-benar sampai kepada Amerika. Jalan yang paling realistis itu dititip kepada Rusia seperti JCPOA. Jadi skala prioritas itu yang tengah dipertimbangkan oleh Amerika Serikat dan juga tadi domestik dan juga prioritas geopolitik. Oke, dan tentu saja seperti tadi disampaikan oleh Bang Pizarro, harapannya memang ada titik temu baru dalam negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat sehingga mereka bisa duduk bareng, runding bareng sehingga perang ini tidak berkepanjangan begitu ya, karena dampaknya sudah meluas sampai ke tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di dunia. Terima kasih peneliti Asia Middle East Center Bang Pizarro Ghazali dan juga pengamat Timur Tengah dari BRIN Mas Nostalgiawan Wahyudi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.